Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 5, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas pada modul 1.3 yaitu koneksi antar materi. Saya Puji Prasyawati, CGP dari SMP Negeri 7 Salatiga, dengan fasilitator Ibu Tengku Fridanenti dan pengajar praktiknya adalah Ibu Siti Rohmatin. Pada tugas ini, saya berusaha memahami kaitan antara peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah saya. Peran pendidik adalah menuntun hidup dan tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik harus memahami sistem among yang telah diajarkan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Selain memahami sistem among, seorang guru diharapkan juga mampu menerapkan prinsip trikon dalam kehidupannya. Yang pertama yaitu kontinu, yang artinya berkesinambungan, menghubungkan sejarah masa kini dengan masa depan, kemudian terus bergerak. Yang kedua yaitu konvergen, universal, ada kesamaan sehingga menemukan titik temu. Sedangkan yang ketiga yaitu konsentris, artinya kontekstual, unik, sesuai dengan latar belakang kultural dan lokal individu. Pendidikan harus berpihak kepada murid. Murid adalah seorang yang merdeka. Goethe mengatakan bahwa jika kita memperlakukan seseorang sebagaimana adanya, maka ia akan tetap seperti itu. Tetapi jika kita memperlakukannya sebagaimana ia seharusnya dan sebaiknya, maka ia akan menjadi yang seharusnya dan sebaiknya. Dalam hal ini, murid adalah seorang pribadi yang merdeka, sehingga kita perlu memperlakukannya sebagaimana ia seharusnya dan sebaiknya, sehingga dia akan menjadi tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Seorang pendidik harus memahami bahwa setiap bentuk kekeliruan dan kenakalan anak yang dijumpai selama proses belajar senantiasa perlu ditempatkan dan dimaknai sebagai kesempatan bagi anak atau murid untuk menumbuh kembangkan setiap potensi dan keunikan personal yang dimilikinya secara utuh. Pemerintah telah mencanangkan profil pelajar Pancasila dan dimasukkan ke dalam kurikulum Merdeka. Profil Pancasila terdiri atas 6 hal. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. Kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia artinya pelajar Indonesia diharapkan memiliki iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang mulia sebagai pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci pada aspek ini. Yang pertama yaitu akhlak
beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Berkebinekaan global artinya pelajar Indonesia mampu mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi serta tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Bergotong royong artinya pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen dari bergotong royong ini adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Mandiri artinya pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Sedangkan bernalar kritis, pelajar diharapkan mampu secara objektif memproses informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis ini adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu kreatif. Pelajar mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan memiliki dampak yang luas. Elemen kunci dari kreatif adalah menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Setelah memahami peran guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila, diharapkan seorang guru mampu menerapkan inquiry apresiatif di dalam kehidupannya sehari-hari. Inquiry apresiatif merupakan suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif, kooperatif, koevolusi untuk menemukan hal yang terbaik atau hal positif dalam diri orang-orang, dalam organisasi mereka, dan dunia di sekitar mereka. Seorang pemimpin harus mampu menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara membuat sesuatu yang lemah menjadi sebuah sistem yang tidak relevan. Artinya, kita harus berfokus pada kekuatan yang ada tanpa harus terbebani dengan kelemahan-kelemahan pada suatu sistem. Untuk menerapkan inquiry apresiatif, kita perlu menggunakan bagja dan memperhatikan asas trikon dalam penyusunannya. Dalam merumuskan prakarsa perubahan inquiry apresiatif, perlu diawali dengan visi yang berpihak kepada murid dengan menampilkan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang dilakukan di sebuah sekolah diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga pendidikan berpihak kepada murid atau well-being murid, sehingga murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
Dalam membuat prakarsa perubahan, kita bisa memperhatikan atap. Yang pertama A. Kita mengenali kekuatan atau aset atau model potensi sekolah atau potensi murid maupun potensi komunitas yang teridentifikasi sehingga mampu membantu peningkatan kualitas pembelajaran murid. Yang kedua yaitu T. Tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. A. Kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Sedangkan P adalah pembelajaran yang bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Sehubungan dengan hal itu, visi saya adalah mewujudkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan adaptif. Dari visi tersebut, prakarsa perubahan yang akan saya coba ambil yaitu mewujudkan mading kelas yang menarik dan berkelanjutan yang dipasang di aula sekolah. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.